subsidi listrik dan energi bagi masyarakat. Kementerian Sosial dikabarkan akan ditunjuk untuk menyalurkan bantuan ini. Bagaimana beritanya? Simak terus, dan yang belum subscribe, klik dan bunyikan lonceng notifikasi. Jangan kemana-mana, saya Amran segera kembali. Sobat Bansos Indonesia, pemerintah mulai membahas transformasi subsidi LPG dan subsidi listrik. Tujuannya untuk memastikan pemberian subsidi tersebut tepat sasaran. Asisten Deputi Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Kemenko Marves, Rida Yasir, menyebut diperlukan satu kementerian atau lembaga untuk menjadi pengampu database terkait subsidi LPG dan listrik. Sepertinya yang paling memungkinkan untuk melakukannya ialah dari Kementerian Sosial, ujarnya dalam keterangan resmi pada hari Selasa 11 Mei 2021. Sejalan dengan itu, Dirjen Migas Kementerian ESDM tengah melakukan revisi pada sejumlah regulasi untuk mendukung transformasi subsidi LPG. Namun, pemerintah menilai perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menegaskan kembali penerima subsidi. Dalam hal ini, diperlukan Memorandum of Understanding (MOU) antara Kementerian ESDM dan Kementerian Sosial untuk memastikan keamanan data masyarakat calon penerima subsidi. LPG 3 kg yang dialokasikan untuk warga miskin ternyata tidak tepat sasaran. Sebab fakta di lapangan menunjukkan bahwa LPG 3 kg justru banyak dipakai oleh orang kaya. Karena itu, Badan Anggaran Banggar DPR mendorong alokasi subsidi energi ini diubah menjadi bantuan sosial non-tunai mulai tahun 2022. Hal ini dipaparkan Ketua Badan Anggaran Banggar DPR, Said Abdullah, usai rapat dengar pendapat dengan Kementerian Keuangan di DPR. Said Abdullah mengatakan pengalihan subsidi dalam bentuk bantuan sosial ini akan dilakukan berdasarkan data yang disesuaikan dengan data terpadu kesejahteraan sosial. Menurutnya, pengganti subsidi akan diberikan dalam bentuk non-tunai yang diserahkan langsung kepada masyarakat agar tepat sasaran. Dalam pelaksanaannya bisa disatukan dalam program Keluarga Harapan atau PKH, sehingga lebih efisien, tepat guna, dan tepat sasaran. Dalam jangka panjang mempergunakan sidik jari atau biometrik, ujarnya. Kementerian Keuangan pada pekan lalu kembali mengusulkan subsidi energi diberikan secara tertutup mulai 2022. Hal ini perlu dilakukan agar penyaluran subsidi energi menjadi tepat sasaran. Kepala Badan Kebijakan Fiskal BKF Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan bahwa pemerintah mengusulkan transformasi subsidi berbasis orang. Sehingga subsidi energi seperti LPG tabung 3 kg diarahkan menjadi bantuan sosial bansos ke masyarakat. Dan memastikan bahwa kebijakan fiskal kita terutama adalah untuk memastikan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat, tetapi kebijakannya harus memang konsisten. Kata kuncinya tepat sasaran itu belum tercapai. Yang menikmati subsidi itu adalah orang justru yang tidak berhak. Nah, inilah yang ingin kita perbaiki ke depan. Kalau kita lihat di nomor 3, 36% saja dari total subsidi itu yang dinikmati oleh 40% termiskin. Sementara 40% terkaya itu justru menikmati 39,5% dari total subsidi. Jadi ini adalah bentuk ketidakadilan. Kita akan melanjutkan pemberian subsidi tepat untuk solar di tahun ini dan melakukan transformasi subsidi LPG 3 kg dan minyak tanah menjadi bantuan non-tunai kepada pihak-pihak orang-orang yang berhak,
sinergi integrasi dengan bantuan sosial lainnya berdasarkan DTKS. Ini menjadi salah satu channel untuk perubahan tersebut, dan pelaksanaan transformasi akan kita lakukan dengan hati-hati dan bertahap mempertimbangkan kondisi sosial dan perekonomian. Secara garis besar adalah transformasi subsidi berbasis orang. LPG misalnya, diarahkan ke perlindungan sosial. Harapannya ini bisa kita lakukan di tahun 2022. Ujar Febrio dalam rapat dengan Badan Anggaran Banggar DPR RI pada hari Rabu 7 April 2021. Ia mencontohkan subsidi LPG 3 kg saat ini banyak dinikmati oleh bukan orang yang berhak menerimanya. Dia mengatakan 36% dari total subsidi dinikmati masyarakat termiskin. Sementara 40% masyarakat terkaya menikmati subsidi lebih besar, yakni 39,5%. Itu nggak adil, katanya. Selain itu, berdasarkan hasil dari evaluasi pemerintah, terjadi gap atau selisih harga dari yang ditetapkan Pertamina dengan harga jual di pasaran. Selisih harganya bahkan mencapai hingga 7.000 untuk LPG 3 kg. Selisih harga jual eceran dan patokan itu di 2020 selisihnya sekitar 5.000-an lebih. Di 2021 itu dengan data terbaru sekitar 6.000 sampai 7.000 perbedaannya, kata Febrio. Hal ini pun didukung Badan Anggaran DPR RI. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan pihaknya mendorong subsidi diubah menjadi skema pemberian bantuan sosial langsung kepada warga yang berhak menerimanya. Alasannya agar subsidi menjadi lebih tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat dengan penghasilan terendah. Untuk itu, lanjutnya, data penerima subsidi akan disesuaikan dengan data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Penjualan LPG akan disesuaikan dengan data terpadu kesejahteraan sosial agar lebih tepat sasaran untuk 29,2 juta masyarakat bawah, 2,72 juta usaha mikro, 3,59 juta petani, dan 0,35 juta nelayan. Ungkapnya kepada CNBC Indonesia pada Jumat 9 April 2021. Jika subsidi LPG sudah tidak lagi ditujukan pada barang, maka harga jual LPG tabung 3 kg akan ditentukan sesuai dengan harga pasar. Artinya, harga LPG 3 kg akan naik sesuai dengan harga pasar. Kalau uang, bantuan sosial atau subsidi langsung diterima masyarakat, harganya kan jadi sesuai keekonomian, ujarnya. Sobat Bansos Indonesia, rencana pemerintah memberikan subsidi ini agar beban masyarakat bisa berkurang dan memberikan stimulasi agar pertumbuhan ekonomi meningkat. Saatnya saya undur diri. Jika ada komentar, silahkan isi kolom komentar channel ini. Like atau dislike untuk menanggapi kabar ini. Dan yang belum subscribe, diklik dulu. Dan bunyikan lonceng notifikasi agar selalu terhubung dengan berita terkini dari Info Bansos Indonesia. Saya Amran dari Studio Info Bansos Indonesia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.